Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan sini Nitya masih bersama dengan Ibu Pauline, seorang psikolog klinis, dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, kebutuhan versus keinginan, mati kehabisan gaya. Nah Bu Pauline, nggak terasa kita udah segmen terakhir ya Bu Pauline ya, gitu ya. Dan tadi di akhir segmen 3 itu kita sudah mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Saya ulang lagi pertanyaan ya Bu Pauline, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita benar-benar bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, karena seringkali keinginan itu rasanya kok seperti kebutuhan atau sebaliknya, gitu kurang lebih pertanyaan Bu Pauline. Nah itu sekaligus juga nih pertanyaan Nitya untuk Bu Pauline, sebenarnya gimana sih kita caranya untuk mengendalikan keinginan kita untuk lebih memaksimalkan ke kebutuhan gitu ya, kurang lebih Bu Pauline. Nah gimana tuh kira-kira Bu Pauline? Iya, kalau ini sih kita bisa melihat pada skala prioritas ya Nitya ya. Jadi skala prioritas itu ada 4. Yang pertama itu adalah penting dan mendesak. Yang kedua, penting dan mendesak. Kemudian yang kedua, penting tidak mendesak. Baik. Kemudian yang ketiga, tidak penting mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Iya, betul. Baik. Ada ternyata yang begitu sama ya. Ada ternyata ya, betul. Kemudian? Lalu yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Baik. Itu prioritas. Jadi yang pertama itu penting dan mendesak. Lalu penting tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting mendesak. Dan yang keempat tidak penting tidak mendesak. Baiklah, kita bedah satu-satu ya Bu Pauline Dari yang penting dan mendesak dulu nih Bu Pauline. Yang penting dan mendesak kita juga bisa lihat salah satunya dengan bantuan kuadran kebutuhan dan keinginan. Kuadran kebutuhan dan keinginan. Iya. Misalnya kalau penting dan mendesak, kita melihatnya bahwa kebutuhan kita tinggi dan keinginan kita juga tinggi. Sama, balance gitu betul. Kita sebaiknya memang di level itu, gitu. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu, kita memang membutuhkan itu dan menginginkan itu, begitu. Itu contohnya, Bu Pauline? Misalnya tadi kebutuhan dasar ya, misalnya, beras mau nggak mau misalnya kayak gitu, beras. Makanan, lauk dan sebagainya, gitu. Sekarang masker bisa jadi kebutuhan penting dan mendesak ya. Penting dan mendesak juga, seperti itu. Gitu. Iya, betul. Nah, ini mau nggak mau harus dibeli, gitu. Kita nggak usah pikir panjang lagi. Gitu. Berarti penting dan mendesak ini adalah kalau kita nggak make, ya kita harus pakai, gitu. Dan kita juga butuh, begitu ya caranya. Betul. Karena apalagi pandemi ini kan masker, hand sanitizer dan sebagainya menjadi kebutuhan pokok kan, menjadi kebutuhan dasar begitu. Baik. Sebelum pandemi nggak ada seperti ini. Iya, gitu. Benar. Itu untuk kebutuhan yang penting dan harus sesegera mungkin. Alias mendesak. Gitu ya, betul. Yang kedua tadi Yang kedua penting tidak mendesak. Penting tidak mendesak. Misalnya kebutuhan kita tinggi, tetapi keinginan kita rendah. Misalnya seperti itu. Kebutuhan kita tinggi, penting kan, tetapi tidak mendesak. Apa ya contohnya? Misalnya kebutuhan tinggi tetapi tidak mendesak. Iya, kebutuhan untuk asuransi mungkin ya, untuk kesehatan bisa juga, gitu ya. Itu penting untuk kesehatan kita, apalagi di masa pandemi. Betul. Tapi dia tidak mendesak karena bukan saat ini. Betul. Jadi, penting tidak mendesak. Penting tidak mendesak untuk apa? Penting tidak mendesak. Misalkan kangen banget pingin ketemu teman, ke teman kerja. Tapi ya bisa besok ya. Iya. Apalah. Lebih yang begitu ya, Bu Pauline ya. Itu. Jadi yang sebenarnya penting, tapi ya masih tidak bisa lah. Mendesak. Tidak mendesak. Kalau tidak dilakukan hari ini, nggak apa-apa dilakukan selanjutnya hari. Itu untuk kategori penting tidak mendesak. Baiklah. Yang Karena ketiga hampir sama ya. Yang ketiga ini tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak, misalnya juga keinginan tinggi tapi kebutuhan rendah. Kita masih pikir-pikir lagi. Iya. Jadi aku cuma pingin aja kayaknya. Ini butuh tapi kok nggak ada minat ya, gitu. Jadi kebutuhannya rendah, tapi keinginannya tinggi, gitu. Iya. Misalkan butuh charger nih, walaupun HP nggak penting-penting kali ya, itu tetap tersiar. Tapi mendesak nih, kalau nggak ada, nggak bisa dipakai nelpon hari ini. Itu kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Mendesak,
Tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Okay. Jadi poin 2 dan 3 ini memang hampir sama. Hampir sama. Terkadang orang menjadi kesulitan memilih untuk yang 2 poin ini. 2 poin ini. Tapi bisa dibedakan lah ya, kalau misalkan yang mendesak berarti memang benar-benar harus saat ini juga terpenuhi. Betul. Meskipun dia nggak penting-penting banget. Nggak penting-penting banget. Tapi yang penting dan mendesak penting, tapi nggak apa-apa dilakukan besok gitu. Betul. Yang terakhir? Nah, yang terakhir ini tidak penting dan tidak mendesak. Itu nggak apa-apa. Ini artinya bahwa kebutuhan kita rendah dan keinginan kita juga rendah. Ya, di situ berarti kita nggak perlu beli. Oke, misalnya gini berarti ya, kalau tidak penting tidak mendesak. Ada 2 makanan, satu yang lebih murah, satu yang lebih mahal. Yang lebih mahal ini bisa jadi yang tidak penting dan tidak mendesak ya, betul. Cuman pingin aja. Iya. Sebenarnya kalau ada backup yang lain yang lebih murah ya nggak apa-apa itu. Iya, bisa. Itu yang tidak penting. Bisa jadi seperti itu. Kayaknya saya sering deh tidak penting tidak mendesak. Lihat apa gitu, barang yang bagus gitu. Nah, bagaimana kita bisa memilah-milah antara kebutuhan dan keinginan gitu. Ini hanya salah satu cara untuk kita bisa membantu memilih antara kebutuhan dan keinginan. Oke. Saya menemukan contoh yang tidak penting dan mendesak, Bu Pauline. Misalnya besok saya harus pakai endak ya, karena setiap hari Selasa kita kan sudah harus pakai endak ya pemirsa ya, sekarang di Bali nih khususnya. Tapi hari Senin ternyata endak saya basah semua nih Bu Pauline. Itu mendesak nih karena besok saya harus pakai, meskipun sebenarnya dia tidak begitu penting untuk kebutuhan secara fisiologis. Jadi saya harus beli. Nah, kurang lebih itu saya udah paham nih berarti. Itu yang mendesak tapi tidak begitu penting. Iya, begitu ya Bu Pauline. Betul. Atau ada lagi tidak penting mendesak, saya dapat nih barusan juga. Sambil kita melatih ya Bu Pauline. Sambil kita melatih. Jadi misalnya gaun pengantin, nah yang belum nikah, gitu kan? Oh tidak penting mendesak ya? Oh maaf, itu berarti salah ya, itu yang penting mendesak nanti nikah dulu. Itu yang penting berarti ya Bu Pauline ya. Itu gaunnya penting meskipun penting tapi tidak mendesak. Tidak mendesak. Boleh nabung dulu lah betul, gitu. Betul. Seperti gaun atau mobil atau rumah atau apapun. Mobil juga ya. Itu penting kalau untuk musim hujan. Betul. Tapi kalau untuk saat ini biar harus hari ini banget, dia tidak terlalu mendesak begitu ya Bu Pauline. Oh, ternyata seru ya Bu Pauline ya. Kalau kita sendiri lagi bengong gitu di rumah, mungkin masyarakat di rumah ingin mulai dari sekarang berlatih untuk menentukan skala prioritas, boleh nih dicoba. Tadi ada 4, ada penting dan mendesak, tidak penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting mendesak, lalu tidak penting dan tidak mendesak. Boleh nih ya. Nah ini untuk tadi ya penjawab pertanyaannya ya. Kalau misalkan kita sulit untuk membedakan mana kebutuhan mana keinginan, boleh dari sekarang kita buat tabelnya ya. Betul. Sambil waktu luang gitu kita isi deh datanya. Tapi seru ya Bu Pauline. Oke. Nah Bu Pauline, itu untuk pertanyaan tadi. Nah kita melihat sekarang nih di masa pandemi COVID-19 sekarang kan tentunya memikirkan kebutuhan dan keinginan pun masyarakat bisa stres ya Bu Pauline ya. Maksudnya itu juga tentunya menimbulkan sebuah stres gitu Bu Pauline. Nah sebelum kita ke closing lagi Bu Pauline, sebenarnya pada saat kapan Bu Pauline kita perlu untuk berdiskusi dengan profesional, misalkan psikolog begitu. Pada saat kondisi seperti apa kita sudah bolehlah begitu untuk sharing dengan profesional gitu Bu Pauline. Sebetulnya kapanpun waktunya ya, kapanpun waktunya. Jadi tidak usah menunggu kita sampai stres ya, ibaratnya. Karena kita juga tidak ingin seperti para dokter yang sudah mendapati pasiennya di stadium 4 misalnya gitu betul. Artinya kita kalau kita merasa ada yang kurang dalam diri kita, ada yang nggak beres secara psikologis gitu tuh, kita wajib ngobrol atau konsultasi, nggak masalah. Jadi ini kebetulan juga kami HIMSI para psikolog itu juga menyediakan layanan ini Tia. Iya. Ya, layanannya namanya adalah Sejiwa. Layanan Sejiwa. Jadi nanti ada silakan telepon di 119 extension 8. Oke, baik. Dari situ bisa dilayani dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Silahkan bebas harinya. Berkonsultasi dengan profesional psikolog ya, nanti akan ditangani oleh psikolog seluruh Indonesia ya Bu Pauline itu betul, ya. Seluruh Indonesia. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu, jangan malu untuk sekedar cerita, sharing, karena siapa tahu hal-hal yang simpel sederhana ini bisa menjadi pemicu kalau tidak
berikan solusi segera, gitu. Baik. Nah, itu hal-hal simpel bisa jadi pemicu untuk hal-hal yang berat, begitu ya Bu Pauline. Kita balik lagi nih, kalau tadi yang di hierarki kebutuhan Maslow, ada fisik, rasa aman, rasa cinta, self-esteem, dan aktualisasi. Mungkin nggak kalau di antara kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi, itu apakah bisa menimbulkan stres, Bu Pauline? Iya, bisa jadi begitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ada level tertentu yang kita tidak bisa memenuhi, nah itu akan menimbulkan stres di level berikutnya. Oh, ya. Baik. Barangkali ini saya bisa tambahkan juga, misalnya seseorang itu memulai pertumbuhannya begitu ya. Dari seorang bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dan seterusnya. Tentunya kan melalui tahap-tahap tertentu. Jadi misalnya kalau ada dari tahap itu ada yang kurang atau tidak dilewati, tentu akan menjadi masalah. Menimbulkan masalah di tahap berikutnya. Begitu. Oh, dia tidak pernah diajarin toilet training misalnya. Nah, ada saatnya yang dia harus diajarkan untuk ke belakang ya, BAB dan sebagainya. Kalau ini tidak pernah diajarkan, tentu akan menjadi masalah di tahap atau level berikutnya. Baik. Nah, ini sama seperti Abraham Maslow juga menjelaskan bahwa kita sebaiknya sih sesuai dengan urutan. Biasanya di tahap mana yang paling stresor, Bu Pauline, dari Abraham Maslow itu, Bu Pauline? Iya, kalau stresornya itu apakah fisik mungkin atau rasa aman? Kalau mungkin pandemi sekarang mungkin lebih ke rasa aman ya, Bu Pauline? Iya, nah kalau saya melihat sih lebih kepada situasi ya, Nitya ya. Kalau sekarang misalnya karena pandemi ini kemarin banyak orang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, berarti kan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur pun tidak nyenyak, gitu ya. Jadi kemungkinan di tahap atau level paling dasar ini orang sudah bisa stres, ya karena untuk makan, minum dan sebagainya tidak bisa terpenuhi. Bahkan mungkin orang puasa, lapar berhari-hari dan sebagainya, karena dirinya sendiri di tahap yang selanjutnya adalah finansial itu juga tidak ada kan, tidak ada pemasukan. Nah akhirnya di bawahnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Mungkin di level yang dasar pun dia sudah mengalami stres. Dan itu juga nanti akan berpengaruh pada tingkatan yang lain. Iya, betul. Baik, berarti memang kita harus dari sekarang bisa melihat ya, oke, kalau kita misalkan sudah stres nih dengan kebutuhan ini yang tidak bisa dipenuhi, kita harus mulai memanajemen diri. Salah satunya mungkin dengan yang tadi ya Bu Pauline, kebutuhan versus keinginan begitu, supaya kebutuhan tadi yang dasar ini kita bisa penuhi, kemudian nanti bisa kita kombinasikan dengan keinginan supaya balance, begitu ya Bu Pauline. Betul. Luar biasa hari ini Bu Pauline, saya banyak belajar loh, terutama yang skala prioritas. Terima kasih banyak Bu Pauline. Sama-sama. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa langsung praktek ya, tadi buat tabel sendiri khususnya untuk bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, sehingga hal-hal seperti stres di masa pandemi ini bisa lebih ditanggulangi, begitu Bu Pauline. Sukses selalu Bu Pauline. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Amin. Terima kasih. Ya, saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan Ibu Pauline, seorang psikolog klinis, terkait dengan topik kita hari ini, kebutuhan versus keinginan, mati kehabisan gaya. Dan saudara, setelah yang satu ini ya, pada saat episode Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan insecurity to be toxic relationship. Dan untuk teman-teman di rumah yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan insecurity dan juga berkaitan dengan toxic relationship, bisa langsung menuliskan di kolom komentar di akun sosial media kami, di YouTube Kompas TV Dewata, bisa di Instagram Kompas TV Dewata, dan juga bisa di Twitter kami dan juga di Facebook kami. Dan saudara, saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selalu ingat terapkan protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Om Santi 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 Om. Sukses Bu Pauline.